Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita berkumpul dalam rangka untuk membedah buku karya Dr. Muhammad Arif terkait dengan ujian kami, yakni pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester pada semester ketiga kali ini. Nah, pada kali ini saya Muhammad Zaki Zakaria akan memimpin sekaligus memantik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dari buku yang konsul terhadap pendidikan karakter ini. Di samping saya sudah hadir Mas Akbar, silakan perkenalan sebagai pembedah kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Akbar Sendi Ramadan. Saya selaku pembedah dalam kegiatan kali ini yang membedah buku pesantren Salaf basis pendidikan karakter dalam kajian historis dan perspektif. Nah, kembali lagi nama saya Akbar Sendi Ramadan dengan NIM 23107013 program studi tasawuf dan psikoterapi semester 3 kelas A. Silakan. Selanjutnya di sampingnya ada Mbak Aisyah, silakan sebagai pembahas ya kali ini. Ya. Silakan Mbak Aisyah kenalin. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Please. Dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3, NIM 2310-2016. Dan tugas kami di sini sebagai pembahas. Dan selanjutnya sebelah saya ada Mbak Nanda. Nah, di sampingnya ada lagi teman kami, Mbak Nanda, silakan sebagai Halo pembahas. semuanya, perkenalkan nama saya Mbak Nanda dari 2310-2012 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3 sebagai pembahas. Baik, demikian tadi adalah perkenalan awal. Nah, pada pembahasan kali ini kami mengangkat tema wacana krisis moral dalam koridor metaverse yang akan menggunakan pendekatan pesantren salaf sebagai basic pendidikan karakter. Untuk hal itu, pembedah awal akan memberikan narasi-narasinya yang akan kita dialektikan bersama. Untuk waktu dan tempat, Mas Akbar silakan. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini konsep kita terhadap pendidikan karakter, terutama yang dalam ruang lingkup negara Indonesia. Nah, dalam kaitannya dengan perkembangan zaman, tentunya kita itu tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi supaya tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain dan kaum-kaum lain. Nah, maka dari itu saya ingin mengangkat isu ini karena selain pesantren salaf ini bisa saya katakan sebagai budaya yang sudah ada di bangsa Indonesia semenjak sebelum penjajahan, semenjak penjajahan pun sudah ada dan melekat bahkan diterima oleh masyarakat kita. Makanya saya ingin mengkaji tentang relevansinya dengan perkembangan zaman, terutama di era-era ini, di tahun-tahun ini terkait dengan isu metaverse ya, Mas ya. Gitu. Jadi saya akan membedah terkait satu bab saja dari buku ini, yaitu tentang bab yang menerangkan tentang perilaku sosial dan pilar-pilar pembentukan karakter menjadi karakter yang utama dalam kepribadiannya. Nah, teman-teman bisa sambil menyimak di bukunya halaman 14 sampai 46 Ya. di bab yang di Tradisi dan nilai pendidikan pesantren salaf dalam membentuk karakter santri. Silakan saya boleh. Nah, itu adalah sedikit pendahuluan terkait poin yang akan kita bahas. Saya akan sedikit juga memberikan pandangan terhadap metaverse, yakni suatu era di mana kemudahan dalam berbagai macam bidang teknologi, kemudahan dalam mengekspresikan sesuai dengan otentiknya masing-masing, dan itu tanpa berbeda. Iya, sangat-sangat bebas. Nah, dalam dewasa ini perkembangan berpikir itu merujuk kepada yang kita lihat adalah
narasi-narasi yang lebih berkutat. Oh, kayak menggiring opini gitu Iya, ya. ada frame, terus biasanya yang kita lihat ada potong-potong video Iya. yang nanti merujuk pada kepentingan pribadi Atau golongan. Ya, golongan. Nah, dengan programasinya ini, kami sudah menggandeng dua pembahas yang juga nanti akan mengaitkan pada buku-buku lain dari karya Pak Dr. Muhammad Arif. Untuk yang pertama, selaku dosen pengampu Iya, dalam mata kuliah ini. yang pertama akan dikaitkan dengan rekan saya Mbak Isa, silakan. Bagaimana konektivitas atau kompatibel peran atau apa ya, kearifan dari Pondok Pesantren Salaf dalam menanggapi krisis moral yang sekarang terjadi. Ya, baik. Saya sedikit mengetahui dan sedikit membaca bukunya. Sedikit ke pemaarifannya itu di Pondok Pesantren Salaf itu banyaknya pendidikan karakter yang tidak bisa diketahui dengan pendidikan formal lain yang tidak diajarkan, dan pastinya di setiap pondok pesantren itu diajarkan beda-beda karena di dalam aktivitas pondok pesantren santri pondok salaf di dalam buku itu yang saya tahu itu kok banyaknya kesederhanaan santriwatinya dan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan serta ilmu yang diajarkan itu melalui kitab-kitab kuning, kitab klasik yang jarang diketahui oleh pondok pesantren lainnya. Dan di dalam situ diajarkan kesederhanaan santriwati dan santri lain untuk bisa belajar jadi santri yang bertanggung jawab dan ilmunya bisa bermanfaat jika bagi masyarakat sekitar yang belum mengetahui tentang di dunia pondok pesantren. Berarti ada apa ya? Ada kalimat berbeda dari pondok pesantren lainnya. Nah, berbeda di sini apakah tiap pondok pesantren itu memiliki apa ya, karakter yang berbeda atau otomatis berbeda? Bagaimana Mas Abed? Saya, Ya, ya sebelumnya saya juga pernah mengaji di pesantren Salaf, tapi nggak mondok. Nah, yang saya dapatkan itu pengajaran di sana itu awalnya tidak secara tertulis aturannya. Misal ada dalam bertemu guru. Guru kan sosok yang sangat dihormati dalam pesantren. Soalnya mengemban peran untuk menyalurkan ilmu ke generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu kan ada adab-adabnya supaya ilmu itu lebih terjaga juga. Nah, tapi itu seiring saya mengaji itu semakin ditulis peraturan, diformalkan untuk apa itu, agar semua yang baru masuk itu tahu kalau aturan itu ada gitu. Jadi nggak apa, hanya Allah nggak apa-apa kalau kayak gini. Jadi ada panduannya sampai gitu. Iya. menjawab pertanyaan saya awal, apakah tiap pondok pesantren itu berbeda? Pasti ada bedanya karena aturan-aturan yang ditaati oleh pondok pesantren lainnya itu pasti adanya visi-misi pondok pesantren tersebut. Berarti pondok pesantren secara umum bukan pondok pesantren secara sistem. Jadi akan ada yang salafi, ada yang modern. Jadi yang salaf itu juga ada yang berbeda-beda dalam konteks salaf, tapi yang modern juga berbeda-beda dalam konteks modern. Ya, betul. Selanjutnya mungkin di era metaverse kan atau teknologi daring itu kan apa ya, kita bisa berkomunikasi secara tak terbendung atau apa ya, biasanya secara bebas. Nah, sedangkan pondok pesantren itu ada kearifan lokal, yakni yang namanya barokah kiai. Ada di bukunya juga. Ya, bukunya ada. Nah, konsep barokah kiai apakah bisa tetap terjaga atau bisa dikonversi pada bentuk teknologi yang semacam itu? Kira-kira bagaimana untuk membahas selanjutnya, Mbak Nanda? Ya, untuk
menyangkut tentang barokah kiai itu mungkin bisa di Atau mungkin dalam buku yang kita bahas ada semacam kaitan tema-tema lain yang menjelaskan terkait barokah ini secara lebih khusus. Nah, eh, jadi kaitannya dengan barokah. Sebenarnya istilah barokah itu ada untuk menjelaskan bertambahnya kebaikan pada diri seseorang. Ya, dan itu katanya sebenarnya sir. Kasih Iya, soalnya tapi nggak sih mas, itu bisa dilihat. bisa dilihat. Kayak orang itu awalnya kelakuannya buruk, berubah menjadi lebih baik. Itu kan kelihatan juga. Jadi nggak bisa, mungkin transfernya itu secara sir. Cuma efeknya itu kelihatan mesti. Banyak kelihatan. Ziyadatul khair kayaknya. Baru kebaikan. Menurut saya peran kiai itu di era metaverse tidak. Mungkin digantikan tapi secara parsial. Dalam artian untuk pengajaran. Itu tetap harus ngelihat fisiknya langsung. Dalam artian beliau ini sebagai penjaga ilmu pengetahuan yang ya, beliau itu sebagai penjaga ilmu pengetahuan agama yang benar. Jadi kalau misal kan namanya metaverse juga ada perbatasan. Kebetulan di dalam ini. Dalam artian tidak semua orang bisa mengakses pertama. Ya, Karena melihat di Indonesia kan tidak semerata itu pembangunannya. ya, Kedua, koneksi internet mungkin. ya. Ketiga, pemahaman yang subjektif tiap individu. Misal, dalam konteks salaf itu kan murid-murid dikumpulkan, santri-santri dikumpulkan. Ya. Tapi kalau dalam konteks metaverse kan mereka bebas dimanapun, bisa mengakses itu. Sedangkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu itu diskusi, dialektika Ya, di dalam kelas misal. Mungkin kalau fungsi itu sudah bisa diaplikasikan di metaverse atau ada cara atau ada ketentuan bersama yang diikuti, mungkin efeknya akan sama seperti konvensional tadi, seperti salaf tadi. berarti secara konsep yang penelitian menggantikan dari yang awalnya mencoba atau tatap muka Iya, dengan sistem yang berbasis daring itu bisa terkoneksi. harusnya bisa. Bisa. Kalau fungsi dari pengajaran itu sudah terpenuhi. Namun kalau apa ya? Kalau kita berbicara pada misalnya kita berdiskusi namun tidak memakai guru dan juga ditambah dengan kitab-kitab yang diterjemahkan dan juga dibantu oleh AI misalnya, apakah konsep barokah tadi bisa terjawantah di sana? Kira-kira bagaimana tanggapannya untuk siapa ya ingin merespon? Mungkin pembahas boleh merespon Yes. serta referensi. ya mungkin saya akan menanggapi sedikit ya mengenai ini santri yang menggunakan teknik Iya, tapi dalam konsep barokah. mungkin sebagai seorang santri ya harusnya mengamalkan pelajaran yang didapatkan dari dalam itu. Nah, menggunakan konsepnya ini sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak secara terus-menerus. Ya, kalau perkembangan teknologi pendidikan kan ada tuh dari buku referensi dari Bapak Dr. Arif Muhammad Arif itu ada referensi teknologi pendidikan yang sekarang pesat yang lebih maju lagi karena di dunia sekarang ini banyaknya AI dan pembelajaran kurikulum merdeka pun itu diajarkan coding sekarang berbasis coding. Oh, jadi sangat mengikuti arus perkembangan zaman juga. Ya, Jadi kita tidak bisa selamanya berada di masa lalu ini. Harus ada perubahan juga.
Tadi kita bisa mengulas lebih dalam dengan judul karya beliau yang mana? Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Jadi kita mungkin jika ada teman-teman yang ingin mendalami konsep teknologi dalam bidang karakter bisa membaca karya beliau yang berikutnya tadi, teknologi pendidikan karakter. Ya. Nah, selanjutnya Mas Akbar, eh, poin apa yang paling menggugah saudara dalam karya ini? Saya itu suka poin nomor 10. Apa ini? Cinta pada ilmu. Kita berbeda. Dalam artian dari satu bab yang saya curahkan lebih banyak perhatiannya itu pembahasan tentang cinta pada ilmu paling panjang saya. Karena Karena saking kompleksnya. saya konteksnya. Dan cinta ilmu itu harus bagaimana, terus referensinya apa, contoh tindakannya gimana, sampai dituliskan di sana di buku ini. Makanya saya sangat merekomendasikan Anda bisa ingin memperdalam tentang pendidikan karakter, terutama yang berbasis pesantren salaf, bisa membaca buku ini. Tuh. Coba bisa diungkapkan suatu dua kata kalimat yang menggugah tadi atau apa ya, kesimpulan dari subbab cinta pada ilmu. Oh, itu saya nggak lupa ya. Mungkin boleh saya baca dulu. Oke. Kan, sih, aku nanti. Lihat sana itu kan maksudnya. Jadi ayatnya itu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat masuk boleh sih? Oh iya, ulang. Jadi dalam Quran surat Al-Mujadalah surat nomor 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu artinya sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu artian dari potongan ayat tadi. Nah, terus dijelaskan juga iman dan ilmu merupakan dua hal yang sama-sama mulia. Nah, dari pengertian ini itu kan menjawab kegelisahan para peneliti muslim, gitu. Kayak akademis yang ingin mencoba untuk menyetarakan ilmu yang sebelumnya yang dari barat itu kesannya bagi mereka itu kering akan nilai-nilai spiritual. Nah, sementara dalam buku ini subbab cinta pada ilmu itu kita dianjurkan untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Jadi enggak selamanya itu harus condong ke kanan atau ke kiri, harus mengutamakan keduanya juga. Itu yang saya suka. Nah, selanjutnya yang ingin saya ulas itu terkait tema apa yang memiliki relevansi umum atau mungkin sudah diteliti, mungkin juga khususnya dari penulis sendiri yang meneliti di dalam bidang yang sama tapi tema yang berbeda. Untuk itu saya menginginkan korelasi dan kajian lain. Mungkin pembahas bisa mengulas tema-tema yang dikemukakan oleh pembeda tadi terkait dengan penelitian yang lain barangkali Sumber referensi lain dari pembantu. Silakan. Jadi untuk mengkaitkan dengan tema yang kita bahas pada hari ini itu mempunyai hubungan dengan referensi yang dibuat oleh Bapak Dr. Alif itu dengan tema urgensitas pesantren dalam inovasi pendidikan. Dalam tema ini juga
menjelaskan tentang pendidikan pesantren yang mempunyai inovasi-inovasi dalam pendidikan tersebut. Itu contohnya seperti cinta dalam kebenaran, kemudian keberanian terampil. Itu juga termasuk dalam inovasi pendidikan tersebut. Untuk pembahasan tentang cinta kebenaran terus terampil itu juga salah satu bagian dari pilar-pilar yang disebutkan untuk pembentukan karakter individu jadi pribadi yang berkeutamaan. Jadi memang ada relevansinya juga ya. Mungkin saya kembalikan ke host. Jadi itu tadi ada beberapa karya lain dari beliau yang mengkontekstualisasi antara yang tema pada buku ini dan juga pada karya lain. Tadi apa judul karya lain? Organisasi pesantren dalam inovasi pendidikan. Organisasi pesantren dalam inovasi pendidikan. Oh. Nah, kita mencukupi diskusi kali ini karena keterbatasan kita, sekaligus batasan-batasan kapasitas kita terkait menguraikan materi yang bagi saya pribadi cukup kompleks dan komprehensif. Iya, Dan sama. sebelum kita tutup pada diskusi kali ini, ada mungkin kalimat apa ya? Kira-kira ingin diungkapkan. kayak semacam kode dari diskusi kali ini atau klimaks dari diskusi kali ini. Dari siapa dulu? Kita mulai mungkin dari sampean karena sebagai pembeda yang paling menonjol atau paling menjadi apa ya? Untuk kita prefer membacanya. Jadi menurut saya buku ini itu lebih dikhususkan kepada para apa ya kalau para pengajar mungkin terlebihnya pengajar soalnya ini terkait instruksi yang diberikan secara tulisan kepada orang yang ingin menjaga sesuatu dalam artian karakter dari seseorang ini karakter dari individu yang ingin diterapkan padanya. Jadi terkait dengan basicnya yaitu pesantren salaf. Nah, juga terkait mereka yang ingin mengkaji secara historis dan prospektif. Maksudnya pesantren salaf pun itu enggak langsung ada terus diterima masyarakat enggak. Itu melalui proses-proses yang bila diceritakan itu panjang sekali. Makanya dalam buku ini pun saya yakin mencakup kebanyakan dari itu. Ya, maka saya sangat merekomendasikannya juga. Mungkin untuk selanjutnya silakan Aisyah. Baik, dari dalam buku ini sedikit saya membaca. Di sini tuh kita bisa mengetahui karakter santri, di mana yang karakter individu setiap orang itu berbeda-beda, tidak harus sama. Dan setiap kita itu bisa mengetahui karakter santri di dunia pondok pesantren dan di dunia pendidikan formal lainnya. Jadi sangat bagus sekali buku ini untuk dibaca bagi seorang untuk mengajar di dunia pondok pesantren dan di pendidikan formal lainnya. Perlu diketahui lebih luasnya. Selanjutnya silakan Bunda membahas terakhir. Mengenai buku yang saya baca ini, mungkin sebuah pendidikan karakter itu tidak hanya sebatas teori, tapi kita juga harus mengamalkannya. Pertama, sebagai seorang santri, kita harus mempunyai akhlak yang baik kepada kiai, guru maupun teman-teman kita lainnya. Nah, tidak hanya seorang santri, kita sebagai individu itu juga harus mempunyai karakter yang baik sesama orang lainnya. Jadi, pendidikan karakter itu tidak hanya sebatas teori. Baik, itu tadi ulasan dari pembeda sekaligus pembahas yang pertama dan juga yang kedua. Dan kemudian menjadi saya sendiri bahwasanya pendidikan karakter yang berbasis pondok pesantren itu ternyata masih memiliki perspektif. Jadi kedepannya meskipun dalam wacana metaverse kali ini basis dari pondok pesantren
akan selalu tetap relevan, akan selalu membangun yang namanya civil society di era dewasa ini. Dari kami, saya Muhammad Zaki Zakaria, Saya Akbar Sendi Ramadan. Saya Aisyah Indawati Putri. Dan saya Apreni Filanda. mengakhiri diskusi bedah buku pendidikan karakter basis pondok pesantren. Saya